kesepakatan dari anak-anak ibu yang main HP atau berisik, nanti HP-nya akan diambil ya. Setuju? Setuju. Oke, baiklah. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Nah, di sini nanti ada dua materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang macam-macam kekuasaan negara. Dan yang kedua yaitu tentang konsep pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Nah, di sini Ibu ada sebuah gambar. Dan apakah anak semua tahu dari gambar ini? Tahu nggak ini gambar apa? Kalau tahu ceritakan ya. Ya, silakan. Pejabat, Bu. Yang lain? Pemerintah. Ya, benar sekali. Apa yang Anda bilang itu adalah emang itu pemerintah. Mereka ini adalah pejabat yang sering kita sebut sebagai pemerintah. Jadi pemerintah itu merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah negara selain rakyat dan wilayah. Jadi pemerintah ini bertugas sebagai untuk mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara demi terwujudnya kemakmuran rakyat. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu tentang macam-macam kekuasaan negara. Di sini apakah ada anak-anak ibu tahu apa itu kekuasaan? Kalau ada, silakan di tangan. Silakan. Kekuasaan adalah upaya seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Nah, benar sekali. Secara sederhana, memang kekuasaan itu merupakan upaya seseorang atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang dikehendakinya. Sebagai contohnya, namanya siapa? Nur Hafidah. Nur Hafidah. Misalnya Nur Hafidah ini sedang menonton televisi. Tiba-tiba mama sama papanya menyuruh untuk belajar. Kemudian Nur Hafidah ini mematikan televisi dan masuk ke kamar untuk belajar, serta mengerjakan tugas yang diberikan di sekolah. Contoh lainnya seperti di sekolah yaitu ketika kalian datang terlambat ke sekolah, pasti guru kalian pasti menegur atau memberi sanksi kan. Jadi itu merupakan contoh dari kekuasaan. Itu menggambarkan tentang perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Apakah di negara kita mempunyai sebuah kekuasaan? Ya, tentu saja negara kita mempunyai kekuasaan. Karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Macam-macam kekuasaan itu banyak sekali macamnya. John Locke, yang pertama John Locke
Dan yang ketiga adalah federatif, di mana legislatif itu merupakan kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang, sedangkan eksekutif itu merupakan untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan yang federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada satu tokoh lagi yang berpendapat yaitu Montesquieu. Montesquieu ini juga membagi kekuasaan tersebut menjadi tiga. Yang pertama yaitu legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga yudikatif. Di mana legislatif tersebut merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, sedangkan kekuasaan eksekutif tersebut merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu tersebut merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke, di mana kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam eksekutif. Fungsi mengadili digunakan sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Nah, teori Montesquieu ini sering kita dengar atau kita sebut dengan trias politikal. Apakah Anda Ibu sering dengar? Nah, materi selanjutnya yaitu tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia itu diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Dan yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang pertama yaitu tentang pembagian kekuasaan secara horizontal, di mana pembagian kekuasaan secara horizontal itu merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 kekuasaan menjadi 6 macam kekuasaan, yaitu konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif,
moneter. Kemudian pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintahan daerah, misalnya kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintahan provinsi, misalnya yaitu gubernur atau wakil gubernur, dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintahan kabupaten atau kota, yaitu bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota, dan DPRD kabupaten kota. Selanjutnya yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi. Pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintahan daerah otonom atau provinsi atau kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Nah, apakah ada pertanyaan tentang materi yang Ibu sampaikan tadi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ananda, siapa namanya, Nak? Ananda lagi apa? Kok main HP? Bukannya tadi kita udah sepakat ya waktu belajar tidak boleh main HP. Kalau kedapatan HP Ibu ambil kan? Tidak, Bu. Sebagai penutup, Ibu akan melaksanakan kuis ya secara lisan. Nanti kalau ada anak-anak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, nanti akan Ibu beri penghargaan. Oke? Iya, Bu. Baik, yang pertama yaitu kalau ada yang tahu jawabannya langsung tunjuk tangan ya. Iya, Bu. Oke. Soal yang pertama yaitu tentang pengertian kekuasaan. Siapa yang tahu silakan tunjuk tangan. Silakan Ananda yang belakang. Upaya seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Nah, benar. Kasih, Bu. Iya, sama. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu tentang macam-macam kekuasaan negara. Siapa yang tahu silakan tunjuk tangan. Ya, silakan Ananda yang di belakang. Macam-macam kekuasaan negara dibagi menjadi dua, yaitu John-Locke dan Montesquieu. John-Locke membagi tiga kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Sedangkan Montesquieu membagi tiga kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, benar. Terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Teori Montesquieu itu sering kita dengar atau kita sebut sebagai apa? Silakan. Alias politikus, Bu. Ya, benar. Terima kasih, Bu. Ya.
Pembagian kekuasaan secara horizontal, pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, benar. Berarti anak-anak ibu semua sudah paham dan mengerti tentang materi yang ibu jelaskan hari ini ya? Baiklah, untuk terakhir ibu akan menyimpulkan tentang materi kita hari ini, yaitu kekuasaan itu merupakan upaya seseorang untuk mempengaruhi